Pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan Kominfo Newsroom. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meresmikan 3 daerah otonomi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Peresmian ini dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dari Gedung Kemendagri, Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan 3 provinsi baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, dalam prosesi di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Peresmian dimulai dengan pembacaan sejarah terbentuknya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian ditandai dengan pemukulan alat musik tifa, dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Mendagri. Adapun penetapan pembentukan 3 provinsi baru di Papua ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan yang ditetapkan pada 25 Juli 2022. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah yang ditetapkan pada 25 Juli 2022. Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan yang juga ditetapkan pada 25 Juli 2022. Adapun Tito merasa senang dengan diresmikannya 3 provinsi Papua, mengingat peresmian itu jadi hari dan tanggal yang baik untuk memudahkan masyarakat mengingat hari jadi 3 provinsi baru ini. Dengan diresmikannya 3 daerah otonom baru ini, maka Indonesia kini memiliki 37 provinsi. Hari ini juga seperti saya sudah sampaikan tadi, memang secara kebetulan ya mungkin berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kesibukan saya di minggu awal G20, sehingga akhirnya saya menyampaikan kepada Bapak Presiden juga kepada staf pelantikan dan peresmian provinsi ini dilaksanakan pada hari Jumat. Tapi saya tidak menyari tanggalnya. Pak Wamen, Pak John yang nyampaikan, Pak itu tanggalnya bagus, 11 bulan 11 2022. Oh ya bagus, menghafalnya mudah. Tapi lebih dari itu sebetulnya juga menarik, karena kita tahu Undang-Undang Otsus Papua yang pertama itu tahun 2021 itu nomor 21 tahun 2001. Jadi angka 2 dan angka 1 juga gitu. Nah, yang ini revisi Undang-Undang Otsusnya itu Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, angka 2 dan 1 lagi. Ini 11 22 lagi. Mudah-mudahan aja ini adalah berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Tak hanya itu, Tito juga menunjuk 3 pejabat gubernur untuk mengisi 3 provinsi baru tersebut. Ketiga nama itu yakni Apollo Savanpo sebagai pejabat gubernur Papua Selatan, Ripka Haluk sebagai pejabat gubernur Papua Tengah, dan Nicholas Kondomo sebagai pejabat gubernur Papua Pegunungan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menjelaskan beberapa poin capaian kinerja program prioritas Kemendikbudristek pada rapat kerja antara Komisi 10 DPR RI di Jakarta. Menurut Nadiem, selama 2022 ini ada banyak capaian dari kinerja Kemendikbudristek, salah satunya terkait digitalisasi di bidang pendidikan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan, sebanyak 70.579 sekolah formal telah menerima bantuan teknologi informasi komunikasi pada 2020 hingga 2022. Sebanyak 1 juta lebih perangkat TIK telah diberikan untuk mendukung program digitalisasi sekolah. Selain bantuan TIK, Nadiem menambahkan 4 platform digital yang ada mulai dari platform Merdeka Mengajar, Kampus Mengajar, Sumber Daya Sekolah, platform Profil Rapor, Pendidikan, Manajemen Data, serta infrastruktur. Nadiem Makarim memberikan contoh pada platform Merdeka Mengajar terdapat sebanyak 1.400 lebih sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka dan telah mengakses PMM. Sebanyak 1.157 pendidik dan tenaga kependidikan telah menerapkan kurikulum Merdeka. Dan lebih dari 312.000 pendidik dan tenaga kependidikan telah mengunduh perangkat ajar pada PMM. Berikutnya, aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah yang digunakan kepala sekolah untuk pelaporan penggunaan dana BOS telah digunakan 99% pendidik. Dan untuk aplikasi Sipla telah digunakan sebanyak 200.000 lebih satuan pendidik. Sudah lebih dari 70.000 sekolah menerima bantuan TIK. 70.000 dan lebih dari 1 juta, tepatnya 1.038.000 perangkat TIK ini sudah diberikan untuk mendukung
program digitalisasi sekolah. Nah, ini jarang sekali terjadi sebesar ini. Kita mendistribusikan laptop, proyektor, dan lain-lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril menyatakan terdapat 48 subvarian XBB maupun XBB1 yang ditemukan dari pemeriksaan pemantauan whole genome sequencing. Dengan tambahan tersebut, Syahril mengimbau kepada masyarakat untuk segera melengkapi vaksinasi COVID-19. Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 subvarian XBB meningkat menjadi 48. Diperkirakan subvarian Omikron tersebut akan segera mendominasi kasus COVID-19 di tanah air. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril menjelaskan saat ini terjadi kenaikan kasus konfirmasi positif COVID-19 dengan positivity rate mencapai level 19%. Per 9 November tercatat ada 30 provinsi yang mengalami kenaikan rata-rata kasus harian dalam seminggu terakhir. Syahril mengakui perkembangan upaya pemberian booster berlangsung lambat. Menurutnya, sampai detik ini, pemerintah setidaknya sudah menyuntikkan 443 juta dosis vaksin kepada masyarakat yang terdiri dari vaksin booster sebanyak 36%, dosis kedua sebanyak 73%, dan dosis pertama sebanyak 87%. Lebih lanjut, Syahril mengimbau kepada masyarakat untuk segera melengkapi vaksinasi COVID-19 karena sudah terbukti mengurangi tingkat keparahan gejala dan kematian. Ia juga menegaskan bahwa pemberian booster kedua atau vaksin dosis keempat belum menjadi prioritas pemerintah untuk saat ini. Jadi protokol kesehatan yang memang harus dilakukan oleh sama-sama. Tidak cukup oleh pemerintah, tidak cukup oleh masyarakat, tapi pihak swasta, pemilik mall, pemilik hotel, kemudian transportasi umum harus menekan ini. Sama-sama, karena risiko ini, bayangkan kalau risiko ini terjadi lonjakan, dan banyak yang masuk rumah sakit atau mungkin juga banyak yang meninggal karena tadi vaksinasi kita tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi untuk itu dulunya adalah yuk komunikasikan risiko ini dan saling mengingatkan terus-menerus edukasi, sosialisasi dan promosi tentang bagaimana COVID ini masih ada di sekitar kita. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan keterisian rumah sakit secara nasional per tanggal 9 November 2022 mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan menjadi 10,31%. Kasus aktif mengalami tren kenaikan 2 kali lipat selama 6 pekan terakhir. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito dalam konferensi pers perkembangan penanganan COVID-19 menyatakan keterisian rumah sakit atau BOR secara nasional per tanggal 9 November 2022 mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan menjadi 10,31%. Terdapat 5 provinsi dengan persentase BOR tertinggi yakni Sumatera Selatan 22,83%, Daerah Istimewa Yogyakarta 20,45%, Sulawesi Barat 18,95%, Kalimantan Timur 16,98% dan Jawa Timur 15,19%. Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 57.832 tempat tidur bagi para pasien di seluruh Indonesia. Dan perlu diingat bahwa adanya tren peningkatan dalam 6 minggu terakhir ini perlu ditangani lebih lanjut baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, utamanya di tingkat provinsi. Dan jika dilihat dari 5 provinsi tertinggi, maka DKI Jakarta menjadi yang tertinggi untuk kasus positif, yaitu 11.422 kasus positif mingguan. Jawa Tengah menjadi yang tertinggi untuk kematian, yaitu 63 kematian mingguan, dan Sumatera Selatan menjadi yang tertinggi untuk BOR mingguan yaitu 22,83%. Profesor Wiku menyatakan sudah saatnya untuk protokol kesehatan diperkuat kembali. Dengan hadirnya subvarian XBB yang dapat menular secara lebih cepat, ia berharap masyarakat mau kembali bekerja sama memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan melengkapi dosis vaksin COVID-19 sampai dengan tahap booster pertama. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan informasi perangi virusnya bukan orangnya bersama rekan kami Mona Zarinisa sesaat lagi.